Integrated System of Policing, di mana sistem kepolisian terpadu sering disebut juga dengan sistem desentralisasi moderat atau sistem kompromi, yaitu merupakan sistem kontrol pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah agar terhindar dari penyalahgunaan organisasi polisi nasional serta lebih efektif, efisien, dan seragam dalam melayani. Negara yang menganut sistem ini antara lain Jepang, Inggris, Australia, dan Brasilia. Sistem ini mempunyai kelebihan di mana birokrasi relatif tidak panjang karena adanya tanggung jawab dari pemerintah daerah, terdapat standarisasi profesionalisme serta efektif, efisien dalam bidang administrasi maupun operasional. Sistem pengawasan dapat dilakukan secara nasional, koordinasi tiap-tiap wilayah mudah dilakukan karena adanya komando atas, namun di sisi lain terdapat kelemahan dari sistem kepolisian ini di mana penegak hukum yang dilakukan terpisah atau berdiri sendiri serta kewenangan yang dimiliki terbatas dan sebatas daerah di mana polisi tersebut bertugas. Hubungan Polri dengan negara atau badan lembaga-lembaga internasional. Dasar hukumnya adalah SK Keputusan Perdana Menteri RI nomor 245-PM-1954 tanggal 5 Oktober 1954 Jabatan Kepolisian Negara atau DKN ditetapkan sebagai Biro Pusat Nasional Indonesia atau National Center Bureau Indonesia mewakili pemerintah Republik Indonesia di dalam organisasi International Police. DKN berubah menjadi International Police sejak 1978. Tugas International Police atau yang disebut dengan Interpol menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai negara, badan, lembaga internasional sesuai tujuan organisasi, ya, Central Police Organization atau ICPO. Anggaran dasar ICPO di pasal 4, pasal 2-nya menyebutkan menjalin dan memajukan kerjasama antar badan-badan kepolisian kriminal, batas-batas hukum negara masing-masing dengan semangat HAM, mendirikan dan mengembangkan badan secara efektif, dan membantu dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Kerjasama internasional kepolisian dalam prinsip kedaulatan nasional, hukum pidana umum, universal, kerjasama organisasi yang fleksibel, kemudian prinsip kedaulatan nasional, pihak-pihak yang melakukan hubungan kerjasama internasional kepolisian harus tetap saling menghormati dan menjaga kedaulatan nasional masing-masing negara, ya. Dan kemudian prinsip hukum pidana umum dalam rangka kerjasama pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional harus merupakan tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana umum masing-masing negara yang bersangkutan. Kemudian prinsip universal, tidak ada suatu negara dapat mentolerir suatu kejahatan sehingga dilakukan kerjasama internasional kepolisian untuk memberantas para penjahat yang melarikan diri ke negara lain dalam bentuk perjanjian ekstradisi. Prinsip kerjasamanya, yakni metode kerjasama dalam wadah Interpol, ditentukan oleh pertukaran bentuk-bentuk kejahatan internasional dan setiap negara yang bekerja sama harus memperoleh atau mendapatkan manfaat. Prinsip yang fleksibel, organisasi Interpol harus fleksibel dalam hal ini. Pertumbuhan dan penyempurnaan struktur organisasi harus cermat dengan metode-metode baru berdasarkan pemikiran global. Ya, dalam konteks ini kita sudah masuk kepada tahapan memahami fragmented system, ya, of policing, memahami ciri integrated system of policing dan centralized system of policing, yang minggu depan kita akan membahas penerapan paradigma ini, misalnya di Amerika seperti apa, di Malaysia seperti apa, dalam sistem kepolisian yang ada di berbagai negara. Terima kasih kepada peserta MUX yang telah hadir pada minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa mengisi kuis yang ada di IDLS. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum, selamat siang. Sampai ketemu lagi minggu depan.